Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang budaya organisasi PT Indofood Sukses Makmur Tbk dengan anggota kelompok 1 Burhansah Diki Prastiaji NIM 15 2011 41 30 39. Kedua Anissa Nur Azizah NIM 15 2011 41 30 45. 3 Almas Kairana 15 2011 41 30 55. Keempat Rama Rizwalinda Ramadan NIM 15 2011 41 30 50. Kelima Mahendra Putra Hadi P NIM 15 2011 41 30 65. Keenam Koirunisa NIM 15 2011 41 30 70. Profil perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah sebuah perusahaan yang memproduksi berbagai jenis makanan dan minuman yang berpusat di Jakarta, Indonesia. Awalnya, perusahaan yang berdiri pada 1990 ini bernama PT Pangan Jaya Inti Kusuma yang didirikan oleh Sudarno Salim pada tanggal 14 Agustus 1990. Kemudian berubah menjadi Indofood Sukses Makmur pada 1994. Kemudian di tahun selanjutnya perusahaan ini mengakuisisi pabrik penggilingan gandum Bogasari. Perusahaan ini juga mengekspor bahan makanannya hingga Australia, Asia, dan Eropa. Budaya organisasi. A. Primary activity. 1. Inbound logistik. Menggunakan supplier yang sudah dipercaya grup bisnis Indofood sendiri, mengimpor bahan baku gandum dari Australia, Kanada, dan Amerika Serikat. Perusahaan dengan total full solution, yaitu mencakup seluruh proses produksi mulai dari pengolahan bahan baku hingga menjadi produk akhir, production planning, dan inventory control. 2. Operation. 1. Pabrik yang secara terus-menerus memproduksi dengan jumlah yang banyak. Bogasari mengoperasikan 4 pabrik penggilingan tepung terigu di Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Tangerang dengan total kapasitas produksi per tahun sekitar 3,8 juta ton. 2. Kegiatan operasional didukung oleh unit perkapalan yang terdiri dari 5 kapal pos Panamax dan 5 kapal Handi Supramax untuk kegiatan logistik. Ketiga, menggunakan mesin yang mampu memproduksi dalam jumlah banyak yang berkapasitas 750 ton. Keempat, pengemasan produk. Kelima, pengujian mutu di laboratorium. 3. Outbound logistik. 1. Quality control dalam pengemasan terjaga melalui penerapan SNI ISO. 2. Dengan jaringan distribusi yang paling luas di Indonesia, grup ini mendistribusikan sebagian besar produk konsumen Indofood dan anak-anak perusahaannya, serta berbagai produk pihak ketiga. 4. Marketing and sales. Advertising di berbagai media. Peluncuran banyak varian di banyak produknya. Melakukan kegiatan milenial dan penelitian tentang era kenormalan baru menuju Indonesia maju yang diikuti lebih dari 2.000 mahasiswa pada tahun 2020. Segmen pasar Indonesia dan pasar kalangan menengah. 5. Service. PT Indofood menyediakan layanan customer service untuk menerima keluhan-keluhan terhadap pelanggan. Hasil produksi Indofood didistribusikan kembali oleh PT Indomarko, yaitu PT yang membawahi Telkom Indonesia. Inovatif IT Service Management Solution. Support activity. 1. Firm infrastruktur. Pertama, PT Indofood merilis mitigasi risiko dengan mengimplementasikan standar operasional prosedur atau SOP.
di pelabuhan yang menjadi jalur logistik dan sudah diatur oleh Syah Bandar untuk mencegah penyebaran COVID. Direktur Indofood mengatakan perseroan yang berkode usaha UNDF akan memfokuskan pada peningkatan unit perusahaan seperti pengembangan pabrik. Sebagai informasi, pada tahun 2019 UNDF sedang meningkatkan kapasitas beberapa pabriknya terkecuali. Selain itu, Direktur mengatakan kapasitas itu nantinya akan membuat pabrik memiliki kapasitas hingga 1.200 ton per hari. Human Resource Management. Pertama, pembinaan tenaga kerja wanita terbaik pada karyawan wanita. Kedua, SDM dibekali kemampuan manajerial dan leadership. Tiga, training tim laboratorium BTBRD. Keempat, melakukan konvensi tahunan Indofood Continuous Improvement and Productivity Award atau CIPTA dan conference kepada tiap divisi. 5. Komitmen Indofood pada kualitas lingkungan serta keamanan dan kesehatan tempat kerja dilaksanakan melalui program K3L. Poin 3, teknologi development. PT Indofood kembali melakukan terobosan dengan meluncurkan 2 varian baru dari produk Indomie dengan kemasan premium. Premium kualitas dari bahan makanan yang disajikan dalam varian premium ini tetap terjaga dan awet karena menggunakan teknologi report, yakni teknologi pengemasan yang kedap udara dan pemanasan dengan suhu tinggi. Poin 4, procurement. Strategi PT Indofood untuk mengambil beberapa bahan dari anak perusahaan mereka sendiri dan mendapatkan beberapa impor membantu mereka menjaga kualitas bahan baku serta stabilitas harga. Kemudian melakukan agribisnis meliputi penelitian dan pengembangan pemulihan bibit, pembudidayaan dan pengelolaan sawit hingga produksi dan pemasaran produk minyak goreng. Bentuk organisasi. Karakteristiknya: 1. Hierarki referral, yaitu pengambilan keputusan terpusat. 2. Rules and plans, sistem kerja spesialis dan peraturan untuk staf yang ketat. 3. Information system, SAP sebagai solusi ERP. Dan sistem reporting. Yang kanan contoh struktur organisasi dari PT Indofood. Sekian presentasi dari kami, bila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.